Anda kembali di iNews Sore pemirsa dan masih bersama kami ada Mas Tama Satria Langkun dari Ketua DPP Partai Perindo, kemudian ada Mas Angga Wira, Wakil Komandan Tim Fanta TKN Prabowo Gibran, dan juga ada Mas Ubedillah Badrun, pengamat politik. Saya ingin ke Mas Angga Wira. Mas Angga, sebelum kita membahas mengenai putusan MK yang kontroversial, saya ingin meminta konfirmasi atau penjelasan dari pihak Anda terkait laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis yang menduga pemasangan baliho pasangan Prabowo Gibran di Jawa Timur dilakukan oleh sejumlah anggota polisi atas perintah atasan. Bagaimana penjelasan Anda, Mas Angga? Iya, pertama-tama kalau ada laporan atau isu-isu seperti itu, ya segera saja ditindaklanjuti. Saya rasa sekarang kan era keterbukaan ya, Mbak ya. Jadi segala sesuatu bisa dicek, apalagi sekarang era sosial media, era teknologi informasi. Jadi dilaporkan, diproses, dan bisa diberikan tindakan tegas. Ada Bawaslu juga, aparat hukum. Saya rasa instrumen-instrumen untuk penegakannya ini sudah ada. Dan saya rasa ini memang biasalah terjadi isu-isu seperti ini pada saat pemilu, kecurangan, dan lain sebagainya. Apalagi di saat memang posisi pasangan kami ya kan sedang naik ini trennya. Jadi ya nggak apa-apalah, kita terima aja dengan baik ya hal-hal seperti ini ya, dan kita juga menghimbau kepada aparat ya segera menindaklanjuti hal ini. Baik, selanjutnya Mas Angga terkait putusan MK mengenai syarat usia Capres-Cawapres yang kemudian membuat publik terhenyak, ini juga tentu menyoroti pasangan Prabowo Gibran. Lalu kalau menurut Anda ini tidakkah kemudian akan membuat pandangan masyarakat menjadi berbeda atau mempengaruhi tingkat elektabilitas dari Prabowo Gibran, Mas Angga? Ya, pertama itu kan kewenangan yudikatif ya, dan itu sudah ada sanksinya, ada diproses juga gitu loh. Dan publik juga sudah memberikan penilaian saya rasa, dan kami yakin ini tidak ada pengaruhnya terhadap pasangan Prabowo Gibran. Ini dibuktikan dengan hasil survei yang sudah dirilis oleh lembaga survei. Survei kita sudah cukup tinggi ya, top one dibandingkan pasangan yang lainnya. Jadi ya kita tetap optimis saja menyampaikan kerja-kerja kita, program-program kita kepada generasi muda sehingga yang punya hak pilih, sehingga mereka bisa memilih dengan baik. Baik Mas Ubedillah Badrun, setelah ada putusan MK yang kontroversial, kemudian juga laporan dugaan kecurangan pemilu yang saat ini sudah terjadi ke depan, lalu upaya apa yang perlu dilakukan oleh seluruh pihak agar pemilu dapat berjalan bebas dari segala bentuk kecurangan? Ya, saya kira ini jadi pelajarannya peristiwa di Mahkamah Konstitusi karena ada dilema di situ. Satu sisi putusan itu adalah final and binding, dia final dan mengikat, tapi di sisi lain itu membawa pelanggaran etika berat. Jadi sebetulnya maaf kalau saya sebutkan seperti pasangan ini ikut dalam kontestasi tetapi membawa nokta hitam di dalam proses pencalonannya. Dan itu sulit untuk dibantahkan peristiwa itu. Kemudian yang kedua saya kira proses ini jangan sampai kemudian diabaikan oleh semua pihak karena ternyata potensi kecurangan itu terus terjadi gitu. Termasuk tadi yang didiskusikan soal pengambilan baliho dan lain-lain. Saya mau mengatakan di satu sisi misalnya bahwa Presiden memerintahkan seluruh aparat dan ASN untuk netral gitu, dan semuanya bekerja sesuai dengan profesinya di dalam konteks birokrasi, tetapi ternyata arahan dari Presiden itu tidak semua ditaati oleh bawahannya. Ini kan satu persoalan sendiri. Artinya ada potensi bahwa kalau itu betul ya dilakukan oleh aparat ya, seperti mendatangi kantor partai dan lain-lain, menurut saya itu menunjukkan bahwa ada aparat yang tidak taat pada Presiden gitu. Dan itu menjadi catatan yang harus dikoreksi dari sekarang koreksinya, supaya tidak lagi terjadi upaya-upaya semacam itu di kemudian hari. Kalau itu kemudian terus terjadi, saya kira tensi politik kita akan naik. Ini yang saya khawatirkan. Baik.
Baik, Mas Ubed, Mas Tama, Mas Angga, dan pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan kembali dialog kita. Ya, Mas Angga, kita menyambung pernyataan dari Mas Ubedillah Badrun tadi bahwa pasangan Prabowo Gibran maju ke kontestasi pemilu dengan membawa nokta hitam begitu ya. Tanggapan Anda, Mas Angga, lalu ke depan bagaimana Anda dan rekan-rekan menjamin mengikuti pemilu 2024 tanpa kecurangan? Ya, pertama-tama itu kan wewenangnya daripada yudikatif ya, Mas Ubaidillah ya. Jadi saya rasa kita mengikuti aturan main yang ada aja, dan saya rasa dari implikasi keputusan MK tersebut sebenarnya kan bukan hanya koalisi Pak Prabowo yang bisa mengambil calon-calon dengan usia muda dengan pengalaman dengan pengalaman di pemerintahan eksekutif gitu. Jadi sebenarnya Mas Ganjar juga bisa ambil calon yang seperti itu, begitu juga Mas Anies. Saya rasa itu kan implikasi dari putusan daripada MK yang sudah ditetapkan. Jadi saya melihat, saya tidak ingin masuk ke wilayah tersebut, tapi yang jelas sekarang sudah ditetapkan 3 pasangan calon, ya tinggal kita menjelaskan kepada para pemilih apa sih program-program yang akan ditawarkan kepada pemilih sehingga pemerintahan ke depan bisa berjalan lebih baik lagi. Nah, pasangan kami tentunya mengusung tema keberlanjutan dari apa-apa yang sudah kita bangun saat ini. Gitu, Mbak. Baik, Mas Tama, kalau dari TPN Ganjar Mahfud, bagaimana Anda dan rekan-rekan menjamin mengikuti pemilu tanpa kecurangan, kemudian juga menjamin netralitas ASN dan para penegak hukum di pemilu 2024? Yang pertama siapa? Tentu saja kalau dalam konteks putusan MK, kita harus baca lagi lebih utuh, kita baca keseluruhan. Saya rasa putusan 90 itu tidak ada yang bicara soal anak muda. Jadi tidak ada amar putusan yang bilang bahwa ini untuk mengakomodir anak muda, bukan. Tapi lebih kepada mantan kepala daerah, pernah menjabat atau sedang menjabat. Kebetulan Mas Gibran masih muda, itu aja poinnya. Tapi di luar daripada itu, saya rasa tidak bicara soal untuk anak muda. Amar putusan kita baca dengan teliti, nggak ada bicara soal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja seperti yang Mas Angga sampaikan tadi ya, bahwa itu menjadi penting kita untuk merespon segala macam hal, kemudian kita tetap kalau ada isu tolong dilaporkan, ada tindakan yang demikian harus ditindak, kira-kira begitu. Nah, poinnya adalah tetap kepada komitmen, karena kalau kemudian dari kita sebagai peserta tentu harus ikut aturan main, apapun keputusannya, mau putusan MK, keputusan dari PKPU, putusan KPU ya, dan kita harus ikuti semuanya. Tapi yang paling penting adalah soal komitmen, dari mulai penyelenggara, kemudian juga termasuk penegak hukum dan aparatur sipil negara. Karena kalau kita bicara soal pelanggaran, tadi ada belasan ribu yang Mas Ubay sampaikan. Nah, tapi poinnya adalah berapa sih yang direspon? Seingat saya di laporannya punya KSN itu hanya 421 yang direspon dari belasan ribu tadi. Nah, tentu saja poinnya adalah bukan bagaimana menghukum seberat-beratnya, tapi menyadarkan masyarakat kepada kontestasi yang hari ini sedang terjadi, itu harus tetap mengedepankan partisipatif gitu ya. Ada informasi yang tidak benar dilaporkan, kemudian ada hal-hal yang dianggap tidak benar, Bawaslu, KPU mengambil tindakan tegas. Demikian siapa? Baik Mas Ubed, ini salah satu yang dikhawatirkan oleh ketiga paslon di penyelenggaraan pemilu ini adalah pengerahan aparat termasuk ASN dan juga penegak hukum untuk memenangkan paslon tertentu begitu. Lalu bagaimana untuk menjamin netralitas ASN dan juga para penegak hukum di pemilu 2024? Ya, biasanya incumbent atau orang yang didukung oleh incumbent itu memiliki sumber daya untuk melakukan berbagai upaya untuk memenangkan siapa yang dia dukung. Oleh karena itu, potensi itu mesti dijadikan sebagai satu objek pemantauan dari banyak pihak, karena pemilu itu, kecurangan itu bisa terjadi sebelum hari pelaksanaan, saat pelaksanaan, lalu setelah. Kalau sebelum kan sekarang kita bisa lihat tadi, termasuk pengerahan aparat begitu, termasuk sampai di level tingkat desa. Nah, saya kira pemantauan menjadi sangat penting sebelum pelaksanaan pemilu. Kemudian saat pelaksanaan pemilu juga menjadi catatan, saya kira, karena itu memungkinkan banyak upaya untuk bisa saja untuk mengubah data di tingkat KPPS ya.
Lalu kemudian pas saat perhitungan di setelah pelaksanaan pemilu itu juga menjadi catatan karena panjangnya waktu kan pemilu ini serentak ya dengan tidak hanya pilpres tapi juga tapi juga DPD kemudian DPR RI dan DPRD gitu karena banyaknya yang dipilih itu memungkinkan menghitungnya juga akan lama dan itu potensi untuk merubah angka dan sebagainya itu ada saya kira jadi poin penting saya kira dari pihak kontestan juga mesti betul-betul ikut terlibat dalam pengawasan. Meskipun ada Bawaslu, dan Bawaslu saya kira juga membuka peluang untuk anak-anak muda terlibat di dalam pengawasan. Ini sangat penting karena kalau pengawasan lemah, kecurangan akan makin dasar. Pengawasan yang sudah dari awal kita ingatkan saja, ini sudah terjadi gitu. Ini kan persoalan yang sangat serius saya kira bahwa pemilu memang harus dipantau sekuat-kuatnya. Baik, terima kasih Mas Ubedillah Badrun, pengamat politik, Sama-sama. kemudian Mas Tama Satria Langkun, Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM, dan juga Mas Angga Wira melalui sambungan Zoom, Ketua Umum Repnas atau Wakil Komandan Tim Tim Fanta dari TKN Prabowo Gibran telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Salam sehat dan sukses selalu.